Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Seorang pekerja perkebunan sawit tewas diserang gajah liar di kawasan Jelajah, Siak, Riau. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sekitar perkebunan sawit. Kawanan gajah liar sempat terlihat melintas di sekitar kebun sawit di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau. Diduga kawanan itulah yang menewaskan seorang pria pekerja di kebun sawit tersebut. Jasad korban ditemukan di area yang berdekatan dengan wilayah jelajah lintasan gajah liar. Sebelumnya keberadaan korban sempat tak diketahui. Setelah ditelusuri, rekan korban menemukan jejak kaki gajah yang berdarah hingga akhirnya menuntunnya ke tempat korban. Yang ditemuin adalah jejak kaki gajah yang berdarah. Kemudian diikutilah jejak itu sampai di belakang pondok, ternyata ditemukan korban dalam keadaan berdarah dan sudah meninggal pada saat itu. Pihak BPKSDA memprediksi korban diserang oleh kelompok gajah liar. Ahmad Bison melaporkan dari Siak, Riau. Astagfirullah, peristiwa tersebut sungguh disayangkan bisa terjadi. Siapa sangka korban tewas karena diamuk gajah liar setempat. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana seharusnya hubungan antar kedua makhluk hidup seperti manusia dengan hewan? Benarkah relasi antara keduanya juga tertera dalam ayat suci Al-Quran? Betul Mbak Wanda, mata'allakum wali an'amikum. Allah menegaskan bahwa alam ini Allah ciptakan bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi untuk kepentingan hewan-hewan yang hidup di atas muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena fasilitas yang Allah berikan ada yang layak untuk manusia, tapi ada yang lebih layak untuk hewan kita. Dan itulah tanda bahwa interaksi kita dengan hewan adalah interaksi yang bernilai pahala atau bernilai dosa. Ada seorang sahabat yang dikatakan masuk neraka. Kenapa? Karena lihir rohin. Karena ia pernah berbuat tidak baik kepada seekor kucing. Di atas dasar ini maka analoginya, semua hewan itu punya habitatnya, punya tempatnya. Kita berikan tempat yang terbaik, mata'allakum wali an'amikum, tempat ladang dan sebagainya, selama mereka tidak merusak, selama mereka tidak mengancam nyawa kita, maka kita persilakan siapapun untuk mendapatkan kebaikan dari alam yang Allah ciptakan ini. Yang kedua bahwa hewan ini tentu ya ada yang kemudian kita jadikan sebagai media untuk kita berinteraksi, ya ada kebun binatang, ada tempat penampungan hewan gitu ya, dan itu menunjukkan bahwa kita boleh berinteraksi dengan hewan. Bahkan ada hewan-hewan yang dikategorikan oleh Nabi hewan-hewan yang berada dekat dengan rumah kita. Persyaratannya adalah kata Nabi, jangan sampai kita berinteraksi dan interaksi kita salah. Kalau interaksi salah, maka khawatir membahayakan diri kita. Ini hewan bukan manusia. Hewan tentu memiliki ya naluri-naluri yang berbeda dengan manusia, karenanya ada mereka yang ahli di bidang. Kalau kita menemukan hewan, maka kita tidak memiliki kemahiran, maka kita serahkan kepada mereka yang memiliki kemahiran. Melainkan sudah hewan itu jinak, hewan itu memang sudah dikendalikan oleh petugasnya, maka kita boleh berinteraksi dengan hewan. Interaksinya adalah dalam rangka menamalkan ayat Allah, mata'allakum wali an'amikum. Ternyata alam ini tidak hanya diperuntukkan untuk manusia, tapi ada alam yang Allah peruntukkan untuk hewan-hewan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul memandang binatang agar kami ini bisa meniru dengan layak begitu Pak Ustadz? Ya, binatang memang dikategorikan ada dua, ada binatang liar dan binatang peliharaan. Binatang peliharaan kita boleh memeliharanya ya dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Khususnya adalah kita memenuhi haknya. Hak hewan mendapatkan makanan kita penuhi. Bahkan sekarang alhamdulillah hak kesehatannya dipenuhi. Kita tidak mau bahwa hewan yang kita pelihara itu membawa penyakit. Maka betul-betul kita teliti dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kemanfaatan dari hewan yang kita pelihara itu ada. Jangan sampai tidak ada kemanfaatan. Karena kalau tidak ada kemanfaatan khawatir termasuk kategori mubazir.
Sedangkan hewan yang kedua, hewan liar, maka tentu yang pertama adalah kita biarkan mereka hidup di tempat-tempat mereka, habitat mereka. Ada di hutan, ada di pegunungan, atau tempat-tempat tertentu. Melainkan sudah ada manusia yang bertempat tinggal di tempat tersebut. Maka dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dibutuhkan mereka yang mampu berinteraksi langsung dengan hewan. Subhanallah, menjaga hewan, memelihara hewan, itu nilainya sedekah di sisi Allah. Kata Nabi, kalau ada pohon yang ditanam oleh kita, lantas pohon itu dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan, atau oleh orang yang membutuhkan, maka nilai bagi yang menanamnya adalah sedekah di sisi Allah. Begitulah bagaimana kita berinteraksi dengan hewan. Bahkan ada hewan yang dijadikan sebagai alat ibadah kita. Ada hewan untuk ibadah kurban, ada hewan untuk dam saat kita menunaikan ibadah haji. Begitulah keutamaan atau karakteristik dari hewan yang layak kita berinteraksi dengan mereka dengan sebaik-baiknya.